pagi. Selamat pagi. Nah, adik-adik, kita kembali lagi pada hari Minggu pelajaran anak bersama Kak Ebi Dan Kak Bertin. Nah, adik-adik, Kak Ebi mengajak adik-adik untuk berdiri. Ayo adik-adik, kita berdiri. Dan sikap sempurna, dan kita akan menyanyikan lagu Mars PA. Baik adik-adik, kita tetap masih berdiri dan kita akan menyanyikan lagu Di Pintumu. 3, 2, 1. Di pintumu ku datang dan mengetok tok tok. Di pintumu ku datang dan mengetok tok tok. Jika kau mendengar, jika kau mendengar dan membuka pintumu, ku masuklah. Nah, baik adik-adik, sebelum kita membaca Mazmur, kita berdoa. Allah Bapa kami dalam di surga, terima kasih Tuhan atas berkat kasih yang Tuhan berikan kepada kami, dan Tuhan sudah memberikan kami nafas kehidupan di pagi hari ini. Tuhan kami anak-anak-Mu akan beribadah, memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Sebelum itu Tuhan, berkati setiap kegiatan yang kami lakukan, walaupun kami ibadah online Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa Tuhan selalu menyertai kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, kita akan membaca Mazmur kita dari Mazmur pasal yang ke-7 ayat yang ke-11 hingga yang ke-12. Mazmur pasal yang ke-7 ayat 11 hingga yang ke-12. Nah adik-adik, kakak akan membacakan untuk adik-adik. Mazmur 7 ayat 11 sampai 12 berbunyi demikian. Perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Allah adalah hakim yang adil dan Allah yang murka setiap saat.
Nah, adik-adik, persilakan duduk. Nah, baik adik-adik, sebelum kita mendengarkan akan firman Tuhan, terlebih kita menyanyi lagu dari kitab suci Hartaku. 3, 2, 1. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu, olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik buat penyertaan Tuhan di sepanjang hidup kami. Sehingga ya Tuhan, pada pagi hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya ya Tuhan, Engkau menjadikan kami anak-anak yang baik, agar boleh mempergunakan waktu kami untuk mendengarkan firman Tuhan, sehingga ya Tuhan kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan kami pakai untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, sehingga hidup kami berkati. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab Keluaran pasal 32 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Keluaran pasal 32 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Anak lembu emas. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka menemui Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah itu di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Dan keesokan harinya pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Demikian pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah setiap orang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Haleluya. 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 Adik-adik, silakan duduk. Nah, adik-adik, pada pembacaan kita pada pagi hari ini yang terambil dari Keluaran 32 ayat 1 sampai 6 dengan tema "Aku hanya menyembah Tuhan". Nah, adik-adik, dari pembacaan kita tadi ada dua tokoh yang diceritakan di dalam pembacaan kita, yaitu Bapak Musa dan Bapak Harun. Siapakah mereka ini? Nah, adik-adik, mereka berdua ini adalah adik dan kakak. Bapak Musa adalah adik dari Bapak Harun. Nah, adik-adik, walaupun mereka berdua ini saudara, tetapi mereka memiliki sifat yang sangat berbeda. Seperti kita adik-adik, kita tidak mungkin memiliki sifat yang sama dengan kakak kita atau adik kita. Pasti ada sifat kita yang berbeda. Mungkin ada yang sifatnya diam, dan mungkin juga ada yang sifatnya dia suka ribut, dia suka bercerita. Nah, adik-adik, dari pembelajaran kita pada saat ini bahwa setiap orang itu memiliki perbedaan. Nah, adik-adik, walaupun mereka
kedua memiliki sifat yang berbeda, tetapi mereka memiliki perintah yang sama dari Tuhan, yaitu menuntun bangsa Israel untuk keluar dari tanah perbudakan, yaitu bangsa Mesir. Nah adik-adik, ketika Musa dipercaya oleh Tuhan untuk menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, maka Bapak Harun dipercaya untuk mendampingi Musa. Nah adik-adik, pada suatu tempat di mana Tuhan menyuruh Musa untuk menerima 10 hukum Taurat. Nah adik-adik, ketika Musa menerima 10 hukum Taurat tersebut, Musa harus meninggalkan para bangsa Israel. Nah, bangsa Israel tinggal bersama Bapak Harun. Ketika Musa naik ke sebuah gunung adik-adik, yaitu Gunung Sinai, Musa berpesan bahwa dia akan berada di gunung selama 40 malam lamanya. Nah, ketika tiba saatnya Musa naik ke gunung, maka bangsa Israel tinggal bersama Bapak Harun. Nah, adik-adik, ketika Musa sementara berada di Gunung Sinai, mereka merasa sangat bosan. Mereka tidak punya kesabaran untuk menunggu Bapak Musa untuk turun dari Gunung Sinai, sehingga mereka meminta kepada Bapak Harun untuk meminta petunjuk dari Bapak Harun. Nah, ketika itu Bapak Harun meminta agar bangsa Israel mengumpulkan semua emas yang ada pada bangsa Israel, sehingga bangsa Israel mengumpulkan semua emas yang ada pada mereka, sehingga Bapak Harun membuat suatu benda yang yaitu sebuah benda yaitu patung lembu emas. Nah adik-adik, ketika patung lembu emas ini sudah dibuat oleh Bapak Harun, maka bangsa Israel menyembah patung tersebut. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, dari pembacaan kita pada saat ini, kita melihat bahwa bangsa Israel dan Bapak Harun mulai tidak setia kepada Tuhan karena mereka sudah menyembah patung tersebut. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, di dalam pembacaan kita pada saat ini kita diajarkan supaya kita menjadi anak-anak yang senantiasa setia dan taat kepada Tuhan lewat sikap kita, lewat tutur kata kita, dan juga cara kita beribadah kepada Tuhan. Tuhan ingin agar kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus setia kepada Tuhan. Kita tidak boleh menduakan Tuhan seperti kita saatnya beribadah, tetapi kita lebih mengutamakan bermain game dibanding pergi ke rumah Tuhan. Berarti kita sudah menduakan Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, kakak harapkan adik-adik boleh menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa taat dan setia kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan. Amin. Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan, kita memuji Tuhan dengan lagu Tiap Orang Yang Benar. 2, 3. Tiap orang yang mendengar perkataanku, datanglah melakukan pengajaranku. Ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya atas batu yang teguh. Lalu turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu, tapi rumah itu tak rubuh. Syukur.
kita akan berdoa syafaat. Mari kita lipat tangan, kita berdoa kepada Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau begitu mengasihi kami, sehingga ya Tuhan di pagi hari ini kami masih boleh diberikan kesehatan, kekuatan untuk beribadah kepada Tuhan. Walaupun pada saat ini ya Tuhan kami masih beribadah di rumah kami masing-masing, tetapi kami percaya bahwa dimanapun kami melakukan ibadah, pasti Tuhan menyertai dan bersama dengan kami ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami berdoa buat klien kami yang dalam kesehatan yang kurang baik. Mari Tuhan memberkati mereka, berkati setiap obat-obatan yang mereka makan, sehingga ya Tuhan mereka boleh sehat buat kembali. Dan juga ya Tuhan, jika ada adik-adik kami yang bersuka cita karena ulang tahunnya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati. Dan kami berdoa buat adik klien kami yang berada di rumah, kiranya Tuhan terus bersama dengan mereka ya Tuhan, berkati di masa pertumbuhan mereka, agar kiranya ya Tuhan mereka boleh bertumbuh menjadi anak yang sehat, anak yang kuat, anak yang senantiasa mengandalkan Tuhan dan setia kepada Tuhan. Dan kami juga berdoa buat setiap orang tua dari anak klien kami ya Tuhan. Mari Tuhan Engkau memberkati mereka satu persatu di dalam pekerjaan mereka, apapun ya Tuhan, setiap usaha yang mereka lakukan. Mari Tuhan Engkau memberkati, agar kiranya Tuhan orang tua dari adik klien kami boleh memberikan kehidupan yang layak ya Tuhan. Dan jika ada di antara orang tua dan adik klien kami yang dalam kelemahan tubuh, mari Tuhan Engkau memberkati, berikan kesehatan, kekuatan, sehingga boleh terus mendampingi adik-adik kami. Dan kami juga berdoa buat setiap kakak layan di berkat PA yang boleh mengambil bahagian pada saat ini. Kak Ebi ya Tuhan yang boleh menjadi ibu terus pada pagi hari ini. Engkau berkati dia ya Tuhan di dalam masa mudanya, di dalam pekerjaannya. Mari Tuhan Engkau memberkati setiap kerinduan, setiap cita-cita, setiap yang dia rindukan ya Tuhan. Mari Engkau dengarkan, agar kiranya ya Tuhan masa mudanya boleh dia lalui dengan penuh sukacita bersama Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini juga ya Tuhan kami berdoa buat gereja kami di Besi yang menemukan, kiranya Engkau terus memberkati ya Tuhan setiap pendeta, presbiter yang ada di dalamnya. Mari Tuhan Engkau berkati mereka, agar kiranya terus melakukan pelayanan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan Engkau juga memberkati daerah menemukan yang kami tempati tinggal pada saat ini ya Tuhan. Berkati setiap pemerintahan yang ada di dalamnya, agar kiranya boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, marilah ya Tuhan Engkau terus memberkati kehidupan kami selanjutnya. Berikan kami kesehatan, kekuatan ya Tuhan, agar terus kami melakukan pelayanan kami dengan penuh sukacita. Inilah ya Tuhan ungkapan syukur kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Dan peliharalah kami dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada saat ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, baik adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Dan sebelum kita membayar bersama kita, mari kita bernyanyi dari lagu Aku Bawa dan Berikan. 3, 2, 1. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Nah, baik adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa.
Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur Tuhan atas berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Dan Tuhan sudah memberikan kami kesempatan untuk beribadah di pagi hari ini Tuhan. Dan terlebih Tuhan kami berdoa untuk Kak Bertin yang telah menyampaikan sebagian firman Tuhan. Biarlah Tuhan selalu memberkati setiap aktivitas yang dilakukan Kak Bertin. Tuhan selalu menjaga dan melindungi Tuhan. Dan Tuhan juga memberkati setiap apapun yang Kak Bertin lakukan dan Kak Bertin akan lakukan Tuhan. Tuhan, kami sudah memberikan persembahan Tuhan. Sebelum itu Tuhan, pakailah persembahan Tuhan dalam rumah yang kudus Tuhan bagi kerajaan Indonesia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, tiba saatnya kita akan mengakhiri kehidupan kita pada pagi hari ini. Maka ajak untuk bersama-sama memuji Tuhan dengan lagu Bapa antarlah kami. 1, 2, 3. Bapa antarlah kami pulang ke rumah lagi, berilah kami berkat-Mu dan curahkan kasih-Mu. Nah adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, kakak ajak untuk berdiri dan kita akan berdoa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas segala penyertaan Tuhan di sepanjang jumpa kami pada pagi hari ini. Terima kasih buat penyertaan Tuhan, boleh menjadikan kami anak PA yang baik dan boleh menggunakan waktu kami untuk beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau terus memberkati adik-adik kami dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus, inilah ungkapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Nah adik-adik, demikianlah jumpa kita pada pagi hari ini. Kakak Evi dan Kak Bertin, kami undur diri dan shalom. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.